Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Nama saya Nur Ika Santi, NIM 296. Materi yang akan dibahas adalah A. Pengertian kependudukan dan ketenagakerjaan. B. Struktur penduduk. C. Kondisi sosial kependudukan. D. Konsep dasar tenaga kerja. E. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. F. Perencanaan ketenagakerjaan di Indonesia. A. Pengertian kependudukan dan ketenagakerjaan. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis wilayah selama 6 bulan atau lebih dan atau karena mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Faktor mendorong terjadinya kependudukan adalah 1. Kemajuan iptek. 2. Dorongan atau hasrat naluri manusia. 3. Keterbatasan kemampuan, dukungan alam, dan sumber daya alam. Peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi adalah 1. Adanya tingkat perkembangan penduduk yang relatif tinggi. 2. Adanya distribusi penduduk yang merata. 3. Tidak adanya tenaga kerja yang terlatih dan terdidik. B. Struktur penduduk. 1. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, misalnya pengelompokan dengan menggunakan usia, jenis kelamin, agama, mata pencarian, pendidikan, dan lain-lain. Namun pada umumnya, komposisi penduduk melihat pada kriteria dan jenis kelamin, angkatan kerja, serta rasio ketergantungan. Komposisi penduduk ini digunakan untuk acuan dasar dalam pembentukan kebijakan pembangunan suatu negara. Yang kedua adalah piramida penduduk. Piramida penduduk pada dasarnya memiliki definisi yang sama dengan komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Struktur penduduk dibuat dalam grafik secara horizontal yang berbentuk piramida. Dengan adanya piramida penduduk dapat mengetahui perbandingan golongan produktif dan tidak produktif, serta perbandingan jumlah penduduk untuk prediksi di masa depan. Adapun cara dalam membuat piramida penduduk adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah gambar piramida yang telah disebut. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi. Perpindahan atau mobilitas penduduk adalah pergerakan atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Terjadinya mobilitas tentunya menjadi bagian dari proses pembangunan secara keseluruhan. Proses pembangunan tersebut pada perubahan struktur ekonomi dan sosial yang dapat menarik minat penduduk untuk mencari kesejahteraan di tempat lainnya. Mobilitas penduduk meliputi 3 tipe, yaitu migrasi tetap, sementara, dan ulang-alik bersifat pulang pergi dalam 24 jam. Yang C adalah kondisi sosial kependudukan. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengambil langkah terkait kebijakan-kebijakan yang perlu disiapkan, khususnya yang menyangkut kesejahteraan sosial penduduk. Guna memudahkan pengambilan keputusan, pemerintah perlu data akurat sebagai pijakan pembuatan kebijakan. Hal ini yang mendasari pentingnya pendataan penduduk lewat sensus penduduk 2020 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Data penting lainnya yang perlu diketahui antara lain adalah rasio jenis kelamin seks ratio yang berguna untuk menentukan piramida penduduk sebagai dasar untuk
Menentukan rasio ketergantungan nasional. Piramida penduduk dibentuk berdasarkan jumlah penduduk usia tidak produktif di umur 14 tahun ke bawah, usia produktif di rentan 15-64 tahun, dan usia 65 tahun ke atas. Sejumlah data lain yang diperlukan selama sensus penduduk 2020 antara lain jumlah pemakaian listrik, konsumsi air ledeng, hingga perumahan. Hasil sensus penduduk 2020 diperkirakan baru bisa diperoleh pada Januari 2020. Tak cuma itu, BPS masih akan mengambil sampel dari sekitar 4,3 juta keluarga. Yang D. Konsep dasar tenaga kerja. Pada dasarnya, tenaga kerja atau employ terdiri dari satu tenaga kerja penuh atau full employ yang merupakan tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja lebih dari 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas. Yang kedua, tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran yang jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu. Dan tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara adalah tenaga kerja dengan jam kerja kurang dari 1 jam per minggu. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 8 mengenai perencanaan tentang tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja, sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja. Tenaga kerja yang berproduksi akan memperoleh balas jasa atau imbalan yang berupa upah atau gaji, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang berproduksi berarti akan semakin banyak warga masyarakat yang memperoleh penghasilan. Penghasilan yang diperoleh berasal dari sektor lapangan yang menyerap tenaga kerja tersebut. Hal ini dalam rangka mengatasi masalah perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Departemen Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memandang perlu untuk menyusun program yang mampu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu masalah di Indonesia meliputi 1. Jumlah angkatan kerja yang banyak. 2. Kualitas angkatan kerja relatif rendah. 3. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 4. Kesempatan kerja masih terbatas. 5. Pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. 6. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketujuh adalah pengangguran. Cara mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah 1. Mengadakan transmigrasi ke daerah-daerah terpencil, mengadakan pelatihan kerja pada calon tenaga kerja, mendirikan sekolah atau disebut dengan SMK. Yang keempat, mengadakan pelatihan manajerial di daerah-daerah terpencil agar dapat membangun daerahnya sendiri. Yang kelima, mengembangkan industri padat karya. Yang keenam, meningkatkan permodalan di dalam negeri. Yang ketujuh, pengembangan pekerjaan umum seperti proyek pembangunan, pembuatan saluran air, irigasi, pembuatan jalan, serta perbaikan jalan raya. Yang kedelapan adalah pengembangan sektor usaha informal di daerah-daerah terpencil. Yang selanjutnya adalah perencanaan ketenagakerjaan di Indonesia.
Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan ketenagakerjaan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja yang meliputi 1. Perencanaan tenaga kerja makro, yang merupakan proses penyusunan perencanaan tenaga kerja secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja. Yang kedua adalah perencanaan tenaga kerja mikro, adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi atau lembaga, baik perintah, pemerintah, maupun pemerintah kabupaten atau kota. Dengan adanya perencanaan tenaga kerja, maka usaha pertama yang harus dilakukan adalah inventarisasi tenaga kerja yang meliputi A. Jumlah tenaga kerja yang ada, B. Kualifikasi masing-masing tenaga kerja, C. Lama kerja masing-masing tenaga kerja, D. Kemampuan, pengetahuan, dan pendidikan masing-masing tenaga kerja, E. Potensi dan bakat masing-masing tenaga kerja, F. Minat dan perhatian masing-masing tenaga kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.